Jesus lagi ada terasi kami dalam sakrai. Shalom, saudaraku sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan yang kami peroleh di pagi hari ini. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, tentu kita sangat mengetahui pondasi sebuah bangunan adalah hal yang sangat penting. Sebelum kita mendirikan sebuah rumah atau sebuah bangunan, tentu sang pemilik bangunan atau rumah itu harus memperhatikan bagaimana membuat pondasi yang kokoh agar rumah atau bangunan yang dibentuk, yang akan dibangun itu tidak akan sia-sia. Inilah yang mau dikatakan Yesus kepada muridnya Petrus. Dia katakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang Yesus maksud bukan Petrus yang menjadi pondasi sebuah bangunan jemaat. Namun Yesus mau katakan kepada Petrus, di atas iman yang teguh, Yesuslah pondasi gereja yang sesungguhnya. Yesuslah pondasi jemaat sesungguhnya. Dialah kepala gereja. Dialah pondasi yang kokoh, batu karang yang kokoh. Yesus katakan, bahkan alam maut sekalipun tidak akan bisa memusnahkan, menguasai jemaat orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Sama seperti yang dikatakan Petrus di ayat sebelumnya. Dia katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan ini perlu untuk kita renungkan, untuk kita imani dalam hidup kita. Gereja yang benar adalah gereja yang berpondasikan kepada Yesus Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat. Gereja yang benar adalah gereja yang memberitakan Injil keselamatan. Gereja yang benar adalah gereja yang berkepalakan Yesus sebagai kepala gereja, raja yang sesungguhnya. Untuk itu, setiap gereja harus menyuarakan
Pemujian hanya kepada Yesus, Mesias Sang Juru Selamat. Setiap ibadah, setiap nyanyian, setiap doa harus berdasarkan kepada pemujian kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus Sang Raja Gereja itu. Dan yang perlu juga untuk kita ingat adalah seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Gereja bukan hanya persoalan bangunan. Gereja bukan tentang gedungnya seperti lagu nyanyian itu. Gereja bukan hanya gedungnya, bukan hanya bangunannya, tapi gereja yang sesungguhnya adalah kita, tubuh Kristus. Gereja yang hidup, gereja yang berjalan. Untuk itu saudaraku, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ingatlah bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Gereja yang hidup, gereja yang berjalan, gereja yang menyatakan kemuliaan Allah. Untuk itu, mari kita menunjukkan tubuh kita ini, perkataan kita ini, perbuatan kita ini, tingkah laku kita ini, pola pikir kita ini, hidup kita ini, hendaklah mengarah kepada bahwa kita adalah tubuh Kristus. Tempat Roh Allah berdiam, tempat Yesus berdiam, agar kemanapun kita berada, biarlah tingkah kita, perbuatan, perkataan, pola pikir kita menunjukkan bahwa hanya Yesuslah kepala tubuh kita. Hendaklah kita berbuat sebagaimana anggota Kristus, menyatakan kasih, perbuatan kebenaran, keadilan, menyatakan Kristus dalam perbuatan dan tingkah kita. Ingatlah saudaraku, tunjukkanlah saudaraku, bahwa dimanapun kita berada, di sana orang akan melihat Kristus melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, kemanapun tubuh ini kita bawa. Hendaklah orang bisa melihat, merasakan bahwa Kristus ada di dalam kita, sehingga kasih-Nya nyata dalam hidup kita, dalam tingkah laku dan perbuatan kita, menunjukkan kebenaran, keadilan, kasih Kristus. Mari saudaraku, mari mengingat kembali, panggilan ini juga adalah panggilan kita. Mari kita dirikan dalam gereja kita, dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, haruslah Yesus yang menjadi batu karangnya, pondasi yang kokoh, agar apapun yang kita alami, yang kita rasakan, tidak ada satu hal apapun yang dapat meruntuhkan hidup kita, karena kita punya iman yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus dan Kristuslah kepalanya. Tidak ada satupun yang boleh dimuliakan di gereja selain hanya Engkau Tuhan. Biarlah namamu semakin dimuliakan dalam ibadah kami, dalam gereja kami, dalam nyanyian dan pujian kami. Biarlah semuanya mengarah kepada kemuliaan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, batu pondasi gereja yang kokoh, dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan pondasi itu. Demikian jugalah kami harus mengingat bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Kristus diam dalam diri kami, tubuh kami, agar setiap kami menyadari bahwa gereja bukan hanya persoalan gedung dan bangunannya, tapi gereja adalah tubuh Kristus, tubuh yang tinggal dalam diri kami ini. Kami adalah anggota tubuh Kristus. Biarlah Tuhan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, tindakan kami menunjukkan kasih Kristus, supaya setiap orang melihat dalam perbuatan, perkataan dan kehidupan kami
Kristus tinggal di hati kami. Kristus hidup dalam tubuh kami, dalam perbuatan dan tingkah laku kami. Biar setiap orang yang datang kepada kami merasakan bahwa ada kasih Kristus yang hidup dalam tubuh kami. Tuhan, berkatilah kami satu hari ini. Berkatilah setiap pekerjaan kami. Biarlah kami selalu mengandalkan iman kepercayaan kami kepadamu. Berkati saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka. Saudara kami yang berduka, hiburlah mereka ya Tuhan. Saudara kami yang sakit, kiranya mereka beroleh kesembuhan. Dan untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam, kami memohon kepadamu Tuhan, dengan kerendahan hati, biarlah Tuhan juga ikut campur tangan, meneguhkan, menguatkan, meyakinkan mereka bahwa Tuhan hidup dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, berikan iman yang hidup bagi mereka, agar dalam pergumulan hidup itu mereka tetap berpengharapan, percaya kepada kasih kuasa-Mu Tuhan. Bapa, berkati juga jemaat yang berulang tahun, biarlah mereka yang bersuka cita semakin mengenal Tuhan, semakin semangat memuji Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.